Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Ada yang masuk? Ada. Masuk semua ya. Ibu absen dulu ya. Rian, Ibu. Muhammad Wahyu, Ibu. Ria. Oh ya. Sebelum ibu melanjutkan materinya, apakah kemarin itu ada yang dipahami tentang teks prosedur? Tahu kamu. Paham ya? Kalau ibu tanya tentang teks prosedur itu pasti tahu apa enggak? Masih ingat? Tahu pasti, Bu. Nah, ibu tanya ya, apa pengertian dari teks prosedur? Baik, berarti sudah paham ya tentang teks prosedur. Ini lanjutkan tentang teks eksposisi. Ada yang sudah paham tentang teks eksposisi itu apa? Teks eksposisi adalah sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung informasi dan pengetahuan. Baik. Pengertiannya bisa diulangi? Sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung informasi dan pengetahuan. Baik. Sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung informasi dan pengetahuan. Pengertiannya yaitu sebuah paragraf atau karangan yang terkandung informasi pengetahuan. Dari pengertian tersebut, ini kan sebuah paragraf atau karangan yang terkandung informasi dan pengetahuan. Jadi teks eksposisi itu terkandung informasi, tidak seperti teks prosedur itu kan termasuk langkah-langkah cara membuat sesuatu hal gitu. Kalau di sini nih tergantung kalian tuh mau buat informasi apa, kayak kesehatan, pendidikan gitu ya. Tapi harus mengandung informasi dan pengetahuan. Ada yang sudah paham? Nah, yang kedua ini ada ciri-ciri teks eksposisi. Di sini ciri-cirinya itu ada berapa yang tahu? Ciri-cirinya? Ya. Yang pertama itu gaya informasinya harus mengajak pembaca. Yang kedua ini kita harus menggunakan bahasa yang apa? Ya, baik. Menggunakan bahasa yang baku atau menggunakan bahasa yang benar. Nah, yang ketiga ini kita menjabarkan. Ya, betul. Menjabarkan informasi yang bermanfaat. Spidolnya mati, tunggu ibu ambil dulu ya. Nah, yang keempat ini tidak boleh memihak. Tidak memihak.
maksudnya tidak memaksa penulis untuk pembaca gitu. Ya. Yang kelima itu harus bersifat netral dan objektif. Yang keenam, berisi data-data yang akurat dan terpercaya. Nah, yang terakhir ini kita harus fakta ciri-cirinya. Nah, dari sekian ciri-ciri ini, ada yang kalian belum dipahami, antara ciri nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Ada yang belum dipahami? Paham semua ya? Sudah? Strukturnya. Yang ketiga, struktur. Strukturnya ini ada 4. Yang pertama, judul. Judul ini dalam sebuah topik atau sebuah eksposisi kita tuh harus, langkah pertama itu kita harus menentukan judulnya apa. Ya, sebelum kita menunjukkan kayak argumentasinya itu apa. Ya, kita harus menentukan judul terlebih dahulu. Ya. Nah, struktur yang kedua apa? Tesis atau pernyataan pendapat. Nah, di sini pernyataan pendapat ini menjelaskan tentang mengenai permasalahan yang berupa fakta, itu ya, sesuai dengan topiknya tadi itu. Ya. Nah, yang ketiga ini apa yang ketiga? Argumentasi ya? Argumentasi. Argumentasi. Ada yang tahu apa itu argumentasi? Penjelasan tentang satu topik itu ya, intinya ya, inti dari topik tersebut. Nah, yang terakhir ini penjelasan jelas. Penjelasan ulang ini salah satu dari penguat dari antara ini. Nah, ini penguat dari antara judul, pernyataan pendapat, argumentasi ini. Penguat dari ini untuk jadi didukung oleh dari kefaktaan, kejadian atau suatu peristiwa gitu ya. Ada yang belum dipahami tentang pengertian ciri-ciri terstruktur? Sudah paham? Baik, Ibu lanjutkan ke jenis-jenis ya. Nggak cukup papannya, kalau ini aja kecil jenis-jenisnya. Ini ada 9. Yang pertama apa? Definisi. Eksposisi definisi. Eksposisi definisi ini merupakan teks yang menjelaskan tentang definisi tentang suatu topik itu. Kita jelaskan secara lengkap, secara akurat di bagian yang pertama. Berarti dari kata definisi ini sudah kita tahu definisi ini menjelaskan sesuatu gitu ya, menjelaskan suatu topik. Sudah paham? Nah, yang kedua ini eksposisi proses. Dari kata proses, apa itu proses? Langkah-langkah untuk melakukan suatu hal. Ya, proses ini berupa langkah-langkah untuk kita mencapai tujuan. Kita
eksposisi, berarti itu tentang topiknya. Itu berisi tentang langkah-langkah. Ya, tentang langkah-langkah. Yang ketiga itu ilustrasi. Dalam jenis ini kita itu menjelaskan, tapi kita memberikan gambaran sederhana untuk mencapai topik tersebut. Gambar ilustrasi. Ya. Yang keempat apa? Eksposisi laporan. Dalam hal ini, eksposisi laporan ini berisi tentang dengan hal yang lain dengan yang lainnya, kayak suatu laporan apa ya, berupa laporan apa? Teks yang berupa laporan. Seperti ada murid, terus murid itu melaporkan kepada gurunya, ibu, bahwa murid ini ada masalah di kelas ini, gitu. Menunjukkan suatu laporan, meskipun nggak di sekolah di mana gitu. Pokoknya dalam teks ini terisi tentang laporan. Yang kelima apa? Eksposisi perbandingan. Dalam jenis eksposisi perbandingan ini, kita membandingkan hal ini dengan hal yang lainnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti informasi pendidikan dengan informasi kesehatan. Kita bandingkan itu menjadi nanti jenisnya itu eksposisi perbandingan. Intinya itu, di dalamnya itu ada perbandingan antara teks ini dengan teks yang lainnya, gitu ya. Yang keenam apa? Eksposisi pertentangan. Sudah paham dengan pertentangan ini? Tidak ya? Rian bisa dibacakan apa pengertian dari eksposisi pertentangan? Berisi tentang hal bertentangan akan satu hal dengan hal lain. Ya, baik, terima kasih. Yang ketujuh apa? Nah, jenis yang ketujuh ini eksposisi berita. Ya, berarti dalam teksnya itu berisi tentang berita-berita ya, kayak suatu kejadian, suatu peristiwa, begitu ya. Yang kedelapan apa? Eksposisi analisis. Dalam teks tersebut ini, kita itu mencari topik berupa analisa atau penelitian. Jadi kita itu harus turun ke lapangan. Yang terakhir apa? Ada yang tahu tentang teks eksposisi klarifikasi? Wahyu? Rian? Ada yang tahu? Membagi sesuatu serta dan mengelompokkan ke dalam kategori. Benar. Dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah tidak ada yang mengerti tentang pengertian, ciri-cirinya ini apa aja, terus strukturnya ini ada yang belum dipahami, silakan ditanya. Ini juga di sini ada 9, apa ada yang nggak dipahami, silakan tanyakan ke Ibu dulu ya. Ibu siap menjawab pertanyaan kalian.
perbandingan ya. Perbandingan itu kita membandingkan dengan, kan begini istilahnya ya. Perbandingan itu kan membanding-bandingkan. Dalam teks itu kita itu bersenang ya, kita membuat teks eksposisi berupa pendidikan. Ya. Nah, yang kedua, teks eksposisi kesehatan. Nah, dalam teks tersebut intinya itu kita harus ada perbandingan di dalam buku teksnya antara pendidikan dan kesehatan. Kan jelaskan di sini pendidikan itu seperti apa. Terus sekarang kan sudah pembelajarannya daring ya. Kan jelaskan di sini. Terus kesehatan itu apa? Kalian jelaskan di sini. Kan antara pendidikan dengan kesehatan ini kan sudah ada perbandingan. Sudah paham? Yang lainnya apa ada yang belum dipahami? Silakan ditanya ya, Ibu akan jawab. Muhammad Wahyu ini yang mana ya? Sudah paham tentang eksposisi itu apa? Paham. Baik. Setelah ini gue akan kasih tugas ya. Baik, ini jamnya sudah mau waktunya habis. Ibu kasih tugas ya. Ini sudah ditulis sama belum? Sudah. Ibu hapus ya. Ini jamnya sudah mau habis. Ibu kasih tugas. Tugasnya mau ditulis apa didikte aja. Tugasnya ini dikumpulkan minggu depan ya. Kalian bawa LKS enggak? Di situ ada di halaman 19, coba dibuka. Itu yang halaman 19 itu dibuka, di situ ada soal, ada 3 soal ya. Yang pertama itu kalian mencari judul, ya, mencari judul. Ibu tulis ya. Tugasnya ini ya, kalian udah tahu apa belum langkah-langkahnya? Kita itu harus mencari judul terlebih dahulu. Kalian cari judulnya itu apa? Ya. Di sini tugasnya kalian membuat teks eksposisi.
bebas ya, kalian itu mau membuat eksposisi proses, ilustrasi, terserah kalian segampangnya. Nih, ada 99. Kalian pilih di sini, mau yang jenis apa ya? Itu dikumpulkan minggu depan ya, jangan lupa. Sebelumnya ini ada yang belum dipahami? Biar ibu jelaskan nanti enak yang mengerjakan, tidak bingung untuk mengerjakan. Sudah paham ya? Untuk ini ibu kiri ya. Wahyu pimpin doa. Sebelum melakukan dia kiri, marilah kita berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.